Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la talqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Segala puji hanyalah milik Allah. Semoga Allah melimpahkan kesehatan, nikmat iman, Islam, dan ihsan. Dan semoga Allah melimpahkan keberkahan kepada para guru-guru yang sudah hadir. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat serta salam itu terlimpahkan pula kepada para keluarganya, sahabat, para tabi'i dan tabi'inya, dan mudah-mudahan sampai juga salawat serta salam itu kepada kita. Semoga dicatat sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini insya Allah kajian akan dipandu oleh Al-Ustadz Nail Abror. Mudah-mudahan sehat semua. Namun sebelumnya kita akan sapa dulu. Assalamualaikum Bunda Empet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, manggo, jangan. Langsung aja kok sama Ustadz Nail. Langsung. Ustadz, ya. Hari ini akan membahas tentang 4 mutiara manusia. Ya, mudah-mudahan kalau kita sudah jadi mutiara, dicemplungin ke selokan, dicemplungin di butang banting, tetap ya, Allah akan menempatkan kita di derajatnya. Dan mudah-mudahan itu Allah melimpahkan juga kepada kita sekalian. Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, Khalifah Tour senantiasa tetap membuka pendaftaran untuk haji, ya, khususnya haji khusus, yang insya Allah mudah-mudahan di tahun ini pemerintah Indonesia membuka untuk perjalanan ibadah haji. Segera daftarkan di usia 12 tahun ke atas. Karena terus terang kemarin kami cek ke Kota Madya di haji reguler sekarang bertambah, waiting listnya menjadi 21 tahun. Ya, cepat sekali. Ya. Nah, mudah-mudahan bagi ibu bapak, putra putrinya, kerabat serta saudaranya yang siap mendaftar di haji khusus, waiting listnya hanya 7 tahun. Daftarkan di usia 12 tahun dan insya Allah fasilitas yang kami berikan maktabnya di 112. Ini adalah maktab 112 di Arafah Ustadz Nail. Ya. Bagi 3 ruangan, 1 ruangan untuk istirahat jamaah laki-laki dan 1 ruangan untuk istirahat jamaah wanita. Ya, dan tentunya ruangannya sangat nyaman untuk beribadah. Ini maktab di Mina dan jamaah masing-masing dapat sofa bed. Dan Bapak Ibu bagi yang ingin langsung berangkat di tahun yang sama ketika mendaftar, solusinya adalah mendaftar dengan menggunakan visa haji Puroda. Ingin berangkat haji tahun ini kenapa harus repot antri? Nah, ini biasanya pembimbingnya langsung oleh Ustadz Wijayanto. Ya, dan dapatkan logam mulia saat ibu bapak mendaftar dan tercetak BPIH. Insya Allah kami akan berikan gift yang menarik, logam antam mulia, setelah pada saat nanti BPIH-nya tercetak. Demikian informasinya perihal haji. Ustadz Nail sehat ya. Semalam dapat info dari rekan-rekan di Garut baru pulang ya. Di Lebih Goong. Iya betul. Mudah-mudahan sehat, termasuk para guru-guru kita yang hadir di sini. Amin. Amin. Serta ibu bapak. Mangga Ustadz Nail, silakan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja
qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat jamaah khalifah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di pagi yang baik ini, di pagi yang penuh semangat ini untuk senantiasa bertaqarrub ilallah melalui kajian rutin Baitul Hikmah Khalifah Tour. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Allah masih memberikan kesempatan dan tentu saja kemauan untuk bisa memantaskan diri kita dengan terus berusaha mendapatkan ilmu, sehingga nanti kelak di yaumul jazaa'i wal hisab kita bisa mempertanggungjawabkan daripada mata yang sudah Allah berikan kepada kita, mulut yang sudah Allah berikan kepada kita, gerak langkah tubuh yang sudah Allah berikan kepada kita, nanti kita bisa bertanggungjawabkan di hadapannya. Harapan kita mudah-mudahan kita semua setiap harinya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus para asatiz, sesepuh ya, yang hadir di subuh ini, Pak Haji Mo yang senantiasa mengingatkan kami semua untuk terus bersemangat memberikan atau men-share sedikit daripada ilmu yang kami miliki, yang Allah titipkan kepada kami. Di pagi yang baik ini, insya Allah, saya akan menyampaikan sebuah materi yang sangat singkat sebetulnya. Hanya 4 ya. Tapi insya Allah, 4 mutiara ini bisa membawa kita kepada kebaikan. Next, Pak Mo. Bapak-bapak yang kami hormati dan ibu-ibu, seorang ulama mutaakhirah dalam sebuah kitabnya, ya, beliau ini fokus dalam kajian akhlak, menyampaikan kepada kita semua bahwa manusia itu memiliki 4 mutiara. 4 mutiara. Ya. Jadi kalau mutiara, tadi betul kata Pak Haji Mo, mau dimasukkan ke selokan, mau dimasukkan ke tempat yang kotor sekalipun, apalagi kalau disimpan di sebuah ruangan yang wangi, yang harum, apalagi dijaga oleh security, maka mutiara adalah tetap mutiara. Mutiara tetap memiliki nilai yang sungguh pantas untuk dihargai, karena proses menjadi sebuah mutiara itu memang tidak mudah. Harapan kita melalui kajian ini, semoga saya pribadi dan Bapak dan Ibu yang hadir pada subuh ini masuk ke dalam 4 macam mutiara yang Allah kategorikan kepada kita semua. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau mengatakan arba'atun min jawahiril insan. Ada 4 macam mutiara manusia. 4 macam mutiara manusia yang bisa hilang dengan 4. Apa saja itu? Saya akan menyampaikan 4 mutiaranya dulu.
Next, Pak Mu. 4 mutiara. Yang pertama adalah akal. Kita diberikan sebuah anugerah ya, berupa akal yang membedakan antara manusia dengan makhluk Allah yang lainnya. Ini akal, Ibu. Hewan semua makhluk Allah. Tumbuh-tumbuhan semuanya makhluk Allah. Air, hutan, udara, laut, sungai, semuanya makhluk Allah. Kita dibedakan dari mereka adalah karena kita memiliki akal. Dan ini adalah sebuah mutiara. Kemudian Allah memberikan mutiara kepada setiap manusia adalah agama. Apa itu agama? Tentu saja para ulama banyak sekali menafsirkan tentang ta'rif atau tafsir tentang ad-din, tentang agama. Kalau saya mengambil kesimpulan daripada arti daripada sebuah agama adalah dengan sebuah ilustrasi. Ketika Bapak pergi dari rumah dengan sebuah urusan yang baik, kemudian Ibu ditinggal sendiri atau bersama anak-anak, udahlah sendiri aja. Ya. Ibu kebetulan sendiri di rumah. Kemudian di waktu yang bersamaan terjadi dordar gelap. Apa dordar gelap itu ya? Hujan dengan petir. Ya. Geluduk. Di waktu yang sama PLN tidak aktif, alias lampu padam. Jadi Ibu posisi sendirian, PLN tidak aktif atau padam lampu, kemudian hujan sangat deras disertai dengan petir yang sangat keras. Dan itu terjadi tengah malam. Apakah Ibu pada saat itu merasa takut atau tidak? Sebagai manusia normal, dengan posisi sendirian di rumah, gelap, ya, dan seperti itu yang tadi saya sifatkan, maka sebagai manusia normal, dia akan merasa takut. Di saat manusia takut, maka sebagai manusia yang beragama, dia akan mencari kekuatan yang bisa membuat dirinya adem, membuat dirinya tenang, membuat dirinya nyaman. Siapa itu? Rabb. Siapa itu? Allah. Di posisi kita terdesak, pasti yang kita cari itu Allah. Ya Rabb, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dikala kita sakit, ya, dikala kita terdesak, ya, termasuk dikala kita bersyukur. Ketika manusia memiliki agama, dan ini sebuah mutiara yang Allah berikan kepada setiap manusia, ya, maka kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ saya menafsirkan makna agama bagi kita sebagai manusia. Bersyukurlah kita manusia yang Allah berikan akal dan Allah juga berikan agama kepada kita. Yang ketiga dari 4 mutiara manusia, ya, menurut Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Nasaihul Ibad, adalah malu. Malu. Manusia wajar ya, ketika datang kepada kita sebuah kondisi yang membuat diri kita merasa tidak nyaman. Kondisi malu. Malu ini kata yang gampang diucapkan, tapi sesungguhnya memiliki dampak yang luar biasa atas identitas kita sebagai seorang muslim. Saya sering menganalogikan kepada santri saya itu, kalian tidak malu keluar dari asrama menuju lapang basket, hari kepala di kopiah, hari kaki cuman pakai celana pendek, saya bilang. Malu Ustadz. Nah, berarti Anda sebagai manusia normal, saya bilang. Hari kepala di kopiahan,
dari kaki, di atas kaki, di atas lutut celananya. Itu sesuatu contoh yang sangat simpel dan saya tanya dia malu sebetulnya ketika ada putri atau ketika ada guru seperti itu. Apalagi sikap-sikap yang lain, tentu saja rasa malu yang Allah berikan kepada kita jadikan sebagai mutiara. Betapa diri kita manusia ini betul-betul harus kita jaga. Betul-betul harus kita pesonakan diri kita, ya, dan kita jaga rasa malu kita. Yang keempat, hadirin rahimakumullah, salah satu mutiara yang Allah berikan kepada kita adalah amal soleh. Kenapa amal soleh? Karena sebetulnya manusia yang beragama, manusia yang berakal itu, insya Allah dia akan beriman dan meyakini bahwa setiap perbuatan baik itu akan dicatat sebagai amal soleh. Seperti itu. Bangunnya ibu di subuh, ya, tadi sempat alhamdulillah bisa sholat minimal 2 rakaat untuk mendekatkan diri kepada Allah, apalagi buat bapak-bapak bisa sempat berjamaah, bahkan kita memaksakan diri untuk berjamaah di masjid, sebuah hal yang luar biasa. Sebelumnya kita meyakini bahwa 2 rakaat sholat sunat sebelum sholat subuh berjamaah dilakukan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ini adalah amal soleh yang merupakan keyakinan kita bahwa Allah akan mencatat semua itu. Dan ini keyakinan bahwa setiap amal soleh akan menjadi donasi kita, ya, investasi kita di akhirat kelak. Ini sesungguhnya adalah sebuah mutiara yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Ya. Next, Pak Mo. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah, 4 mutiara yang tadi saya sampaikan sangat disesalkan akan hilang. Akal dihilangkan oleh marah. Tadi mohon maaf, tadi ada salah ketik ya di hadis di yang teks Arabnya itu arba'atun min jawahir. Oh betul ya tadi jawahir. Arba'atun min jawahir insan. 4 macam manusia, mutiara manusia yang dapat hilang, yaziluha bi arbatin asya. Ya, akal bisa dihilangkan marah. Ya. Seperti kita ketahui, akal merupakan salah satu hidayah yang diberikan kepada manusia. Dengan akal manusia mendapatkan kedudukan paling tinggi. Yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Subhanallah. Yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain adalah akal. Allah akan mengangkat derajatnya. Dengan akal ini manusia menjadi makhluk terbaik. Mendapatkan kedudukan paling tinggi dan utama dibanding makhluk lainnya. Dengan akal manusia dapat membedakan mana yang baik dan buruk, mana yang maslahat dan madarat. Akal sehat seseorang akan hilang apabila tidak dapat mengendalikan amarah. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bukanlah orang kuat karena menang dalam pertarungan, tetapi orang itu kuat karena menang melawan amarah. Subhanallah. Ya. Jadi Rasulullah itu memang mengademkan. Nasihat-nasihat beliau itu memang memiliki nilai filosofis yang luar biasa. Di waktu 1500 tahun yang lalu, ucapan-ucapan beliau itu membuat sampai detik ini pun masih sangat berlaku. Ya. Tidak hilang dengan waktu dan zaman. Bukanlah orang kuat karena menang dalam bertarung, tapi orang itu kuat karena menang melawan amarah. Hadis yang lain beliau menyampaikan, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Janganlah kau marah, janganlah kau marah, janganlah kau marah. Ketika kau merasa emosimu naik, amarahmu naik, maka berwudulah. Ini nasihat-nasihat Rasulullah memang luar biasa. Janganlah akal yang merupakan salah satu mutiara yang Allah berikan kepada kita
dihilangkan oleh amarah kita. Next, Pak Mo. Yang kedua adalah ad-din. Janganlah agama kita ini yang kita sudah yakini bahkan sejak lahir ya, bisa dihilangkan oleh hasud. Hasud atau dengki adalah sikap batin. Ini ada tanda harus dikasih garis bawah, sikap batin. Jadi sebetulnya hasud dan dengki ini nggak kelihatan. Kita musuhnya itu karena dia ada di batin. Di batin diri sendiri kita. Makanya kita tidak bisa melihat batin orang apakah dia sedang hasud atau tidak. Hasud itu atau dengki adalah sikap batin yang tidak senang kepada orang lain yang mendapatkan kenikmatan. Ini urusannya urusan batin. Hasud terus, lihat orang lain bahagia, dia tidak senang. Lihat orang lain naik pangkat, dia merasa dengkinya naik. Pantas dia naik jabatan karena kenal dengan si A, B, C. Oh, pantas dia sekarang jadi orang seperti itu karena seperti ini. Kalau bukan karena saya, dia nggak mungkin jadi seperti ini. Ini dengki, ini hasud, ini nggak boleh. Dan agama yang Allah berikan sebagai mutiara bagi setiap manusia Muslim, ya, itu bisa hilang. Dan sikap tadi mengharapkan hilangnya kenikmatan dari pemiliknya. Ini jadi catatan juga, penyakit ini adalah penyakit tertua. Ya, mohon maaf. Penyakit tertua manusia di jagat raya ini adalah penyakit hasud dan dengki. Mana buktinya Ustadz? Kita lihat peristiwa dibunuhnya Habil oleh Qabil. Ya, karena dengki, ini adik kakak, anaknya Nabi Adam alaihissalam. Ya. Karena iri dan dengki melihat Habil, nampaknya Qabil, dia seolah-olah lebih dicintai oleh ayah dan ibunya. Qabil melihat Habil ini seolah-olah diistimewakan. Padahal sebetulnya ya, Nabi Adam alaihissalam dengan ibunda Hawa itu ingin memperlakukan dua-duanya itu dengan sama. Tapi rasa hasud dan dengki, dan pada saat itu dalam bahasa Al-Quran ya bisikan-bisikan syaitan. Yuwaswisu fi sudurin nas. Yang senantiasa membisikkan dalam dada dan pikiran manusia. Ini bahaya Ibu ya. Ini salah satu penyakit yang bahaya, penyakit yang melegenda ya. Melegenda di setiap manusia yang hidup. Ya. Di setiap manusia yang normal, rasa dengki dan iri itu senantiasa muncul. Kenapa? Ya itulah fitrah manusia ini. Ya, tidak puas, ya, pingin menjadi yang di atas, pingin selalu merasa yang terbaik, pingin ngerasa bahwa dirinya ini lebih baik dari yang lain. Tidak boleh ada yang mendahului dia, lebih tinggi dari dia. Inilah sifat manusia. Dan kita harus melawannya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 32, janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian orang lain, ya, dan sebagian yang lainnya. Ini nggak boleh. Iri, dengki yang bisa menghasut setiap diri kita, ya, karena ini urusannya batin dan ini semua bisa menghilangkan agama yang sudah kita pegang. Ya, jauh-jauh waktu, jauh-jauh hari, capek-capek kita belajar. Ya, tahu-taunya semuanya hilang gara-gara iri dan dengki, hasud. Ya. Hadis Nabi SAW memperingatkan kita semua, hasud itu memakan atau menghilangkan kebaikan, sebagaimana api membakar kayu kering. Subhanallah, ini ilustrasi yang luar biasa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Seperti api membakar kayu kering, Masya Allah. Cepat dilalapnya. Kebaikan kita jauh-jauh hari itu akan hilang. Makanya dalam sebuah hadis yang lain, manil muflis. Siapa itu orang yang rugi? Nabi bertanya kepada sahabat. Kata sahabat, orang muflis itu ya, orang yang rugi itu orang yang jualan, modalnya 1 juta, dia mendapatkan uang 1 juta kembali. Ya. Kata Nabi, bukan itu orang yang muflis. Yang rugi itu bukan itu.
Lalu apa ya Rasulullah? Siapa itu muflis? Yang muflis itu adalah ini. Ya. Dia sudah sering tiap hari berusaha untuk mendapatkan amal soleh, kebaikan-kebaikan, majelis taklim, sedekah, infak, hormat kepada orang tua, mendoakan orang tua, ini semua amal soleh. Tahu-taunya hilang gara-gara penyakit hati yang namanya hasud dan dengki. Next, kamu. Jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Mutiara yang ketiga tadi saya sampaikan adalah sikap atau sifat malu. Ya. Yang ini bisa dihilangkan oleh ketamakan, tamak. Ya, bahasa Arab itu tumu'. Ayat mau tumu'an. Tamak, ya bahasa kitanya tamak adalah sikap batin. Ini masih urusan dengan batin ini. Ya. Sikap batin seseorang yang tidak merasa puas dengan apa yang telah dimiliki. Dengan sikap atau sifat tomak, seseorang tidak akan malu melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum dan norma agama, negara, dan etika. Betul. Betul sekali itu. Ini tamak ini bahaya juga ini. Dulu orang belum punya sepeda, ingin punya sepeda. Lihat orang berkendara sepeda motor, wih, kayaknya dengan sepeda motor jadi cepat ya. Ya udah, beli sepeda motor, maksain dia ngredit. Belum selesai kreditan, lihat orang bermobil, waduh kayaknya enak tuh. Nggak kehujanan, nggak kepanasan. Meskipun mohon maaf, ya masih terbatas dari sisi materi, dia memaksakan, ya, memaksakan untuk membelikan sebuah sepeda motor dan seterusnya. Padahal sesungguhnya dengan sepeda dia masih cukup untuk bekerja. Dengan motor yang dia miliki sebetulnya masih cukup untuk aktivitas dia sehari-hari. Tapi itulah, ya, orang kadang-kadang nggak cukup terus, ya. Dan yang lebih bahayanya adalah dia mengorbankan rasa malunya untuk mendapatkan keinginan batin tadi. Mohon maaf, saudara-saudara kita yang di Jakarta yang menjadi wakil-wakil rakyat, sering kita dengar, baik itu yang level kabupaten, provinsi, bupati, ya Allah, ya Rabbi, tiap hari kita disuguhkan dengan berita-berita ketamakan seseorang. Ya. Hampir setiap hari kita disuguhkan dengan tindakan-tindakan yang dia seolah-olah tidak memiliki rasa malu. Dia tidak berpikir bahwa besok lusa akan ditangkap, kemudian akan dilihat oleh anaknya, cucunya, menantunya, dan akan menjadi sejarah kelam dalam hidupnya. Terulang lagi. Apa itu? Karena rasa malunya sudah hilang. Ya. Rasa malunya sudah hilang oleh sikap sifat ketamakan dirinya. Ini bahaya ini. Hadis Nabi SAW, sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak, dan akhlak Islam adalah rasa malu. Sekali lagi, sesungguhnya setiap agama ini memiliki akhlak, ya. Dan akhlak Islam adalah rasa malu. Hadis riwayat Imam Malik dan Ibnu Majah. Selanjutnya, masih dalam hadis yang lain, sesungguhnya malu dan iman adalah dua hal yang beriringan. Al-haya wal iman. Dua hal yang beriringan. Jika salah satu mereka, maka terangkat yang lain. Jadi jika diangkat salah satu, maka terangkat yang lain. Jadi, kalau malunya hilang, imannya pun hilang. Ketika malunya kita jaga, maka iman kita semakin naik. Jadi ini dua hal yang tidak bisa berpisah. Ya. Semakin kita bisa menjaga rasa malu kita, maka itu adalah keimanan kita diangkat juga oleh Allah. Ketika iman kita lemah, biasanya rasa malu sudah mulai pudar.
Berarti kita bisa menyimpulkan orang yang melakukan tindakan tidak baik. Berarti rasa malunya sudah hilang, apalagi imannya. Ya. Next, Pak Mu. Nah, yang terakhir, dari 4 mutiara yang Allah berikan kepada manusia dalam kitabnya, Syekh Ibnu Hajar Asqalani, kata beliau, amal soleh yang sudah kita kumpulkan, sudah kita tabungkan, yang sudah kita cari selama ini. Ya, karena sesungguhnya tujuan hidup kita kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Kita ini manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala, tiada lain tiada bukan adalah hanya untuk beribadah. Ya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita terus beribadah, Masya Allah, tiap hari kita beribadah, kita meyakini bahwa amal soleh itu akan menjadi bekal kita untuk persiapan di hari akhir nanti. Hari di mana amal soleh akan mempertanggungjawabkan ya, atas diri kita. Nah, amal soleh ini bisa hapus dengan gunjingan-gunjingan yang sering kita lakukan. Nauzubillah. Nah, atau dengan ghibah. Ya. Ini bahaya juga ini. Ini sikap atau sifat hati yang sangat berbahaya. Menggunjing dapat menimbulkan permusuhan. Ya. Dan menghilangkan amal soleh. Subhanallah, ya Allah, jauhkan kita dari sikap-sikap seperti itu. Sifat ini menimbulkan dampak yang berbahaya. Ya. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah ya, dari berbanyak prasangka. Sesungguhnya sebagian daripada prasangka itu ada dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Dan jangan di antara kamu saling menggunjing. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu akan merasa jijik. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengilustrasikan orang yang senang ghibah, orang yang senang menggunjing orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, diibaratkan seperti kita atau orang yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati. Ini kan sesuatu yang jijik ya, sesuatu yang sangat hina. Artinya orang yang suka menggunjing, orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain, menggibah ya, orang lain, dicari, dikorek-korek kesalahan orang lain, padahal kesalahan dia adalah 1 senti. Di tangan dia 1 senti itu bisa menjadi 1 meter, bahkan menjadi 1 kilometer. Dan ini terjadi fenomena di tengah masyarakat kita. Ya. Dan ini saya tidak mengatakan bahwa sebagian teman-teman sering mengatakan ghibah itu, mohon maaf, temannya ibu-ibu. Saya katakan tidak. Ghibah ini ya penyakit kita manusia, laki-laki dan perempuan. Ini bahaya ini. Menggibah, menggunjing, mencari-cari kesalahan orang lain, kemudian diekspos oleh musuh politik, oleh musuh kantor, oleh musuh tetangga, oleh musuh yang paling utama adalah diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan kajian di subuh ini, khususnya umumnya bagi keluarga besar kita, ya, bisa menjaga 4 mutiara tadi menjadi sebuah andalan kita menjadi manusia-manusia hebat di hadapan Allah, menjadi orang-orang rabbani, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa tujuannya adalah bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sementara Pak Haji Mu. Baik, terima kasih Ustaz Nail. Sama-sama. Ada beberapa catatan yang sangat saya agak menggelitik ya tentang masalah hasad dan dengki. Dulu kami pernah dikasih jargon yang sangat bagus, disingkat namanya SMS. Susah melihat orang lain senang, tapi juga senang melihat orang lain susah. Ya, orang dengki ini begini ya, di satu kelas kadang-kadang
si A dengan nilainya 20. Tahu saya juga dia maniron lah katanya. Oh maaf, tuh kan salah, bukan 20, ternyata 100. Kejang itu yang orang mendengarnya itu. Ini kadang-kadang orang yang dengki hasadnya luar biasa ya. Susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Ini SMS judulnya tuh ya. Dan dengki itu SMS katanya. Baik, di kolom chat sudah ada 2 penanya. Satu Pak Bang Anjar, kita akan panggil dulu nih, akan menarik nih. Assalamualaikum Pak Bang Anjar, Pak Haji. Assalamualaikum Pak Bang, sudah mengangkat tangan? Iya, maaf tadi itu salah Pak. Tadi nggak kedengaran suaranya, tapi sekarang udah kedengaran. Maaf, hanya itu aja kok. Siap. Baik Pak Bang, suara saya jelas Pak? Sudah baik Pak. Alhamdulillah saya kira. Baik Ustadz, ini yang kedua ada pertanyaan dari Ibu Hajah, dari Ibu Yuniarti nih ya. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana solusinya manusia mempunyai akal bisa membedakan baik dan buruk? Dan kadang-kadang saya suka merasakan amarah terlalu berlebihan, emosi. Bagaimana Ustaz? Artinya membedakan akal baik dan buruk lalu membendung amarah yang terlalu tinggi. Ya, sebetulnya pertanyaan Ibu Haji Yuni sama juga ya, berlaku buat saya, buat Pak Haji seperti itu. Saya kadang-kadang orangnya temperamen, misalnya. Sama, saya juga agak sama. geli kalau lihat orang sesuatu reaktifnya gitu kan. Pingin aja, selalu pingin reaktif. Disitulah makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan kita senantiasa mengajarkan kepada kita itu dengan lemah lembut. Rasul tidak pernah dalam hadis-hadisnya itu untuk berusaha untuk reaktif terhadap sesuatu ya. Tadi juga saya katakan ya, kelembutan, kemudian batin itu harus dilatih. Dilatihnya seperti apa ya? Guru kami dulu itu Syekh Wahbah Zuhaili, Dr. Ramadan Buti Allah yarham, sering mengajarkan kepada kita untuk melatih hati ini tetap tenang di bawah kendali kita ini ya. Pertama beliau mengajarkan kepada kami itu melakukan rutinitas sholat malam. Sholat malam ini Ibu Yuni dan kita semua termasuk saya itu bisa melembutkan hati. Karena kita dilatih untuk bertarung dengan emosi kita yang pada saat itu kita ngantuk. Ya, kita lelah, kita berpikir olah nantilah. Ketika bangun jam 2, bangun jam 3, mengambil wudhu, kita bertakarub kepada Allah, membaca Al-Quran. Itu adalah latihan spiritual yang membuat diri kita ini menjadi lunak hatinya, ya, untuk senantiasa dekat dengan Allah, menghindari kebusukan-kebusukan yang akan merusak diri kita. Itu latihan pertama. Yang kedua, guru kami mengajarkan adalah rutinitas untuk melaksanakan saum sunat. Nggak usah Daud lah, kita ambil Senin atau Kamis. Ya. Atau ngambil saum pertengahan bulan. Ya. Yang normal udahlah, Senin dan Kamis kita latih, kita jadikan rutinitas. Insya Allah dengan saum, ya, semua kajian para ulama termasuk ulama non-muslim mengatakan saum ini bisa melunakkan hati. Dan saum ini subhanallah ya, faedahnya sangat besar sekali. Meskipun memang berat ya. Bagi kita yang tidak terbiasa, saum ini adalah menjengkelkan dan ya laparlah begitu dengan godaan-godaan teman, tetangga, warung-warung buka semuanya. Makanya ini dengan 2 jurus tadi sesungguhnya amarah, hasud juga bisa kita kendalikan seperti itu kira-kira Bu Haji Yuni. Baik, terima kasih Ustaz Nail. Untuk melatih ya, kadang-kadang ini ada pertanyaan Japri kok mau Ustaz lewat WhatsApp nih. Ustaz, izin bertanya, tolong disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi.
bagaimana caranya untuk melembutkan hati. Ini agak susah, kadang hari ini baik, besok tensinya tinggi. Ini Pak Mo tolong disampaikan ke Ustadz Nail. Baik Pak Haji, terima kasih atau Bu Haji yang bertanya ya. Kenapa nggak langsung di sini ya? Ini dia lagi Ya. di jalan, sinyalnya mati katanya Ustadz. Baik. Kembali saya katakan, Bapak Ibu rahimahullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan contoh yang luar biasa kepada kita ya. Bagaimana beliau tidak pernah marah kepada istrinya, tidak pernah menampakkan kekecewaan kepada sahabat-sahabatnya. Ya, karena memang beliau itu aktivitas sehari-harinya itu ya sesuatu yang baik-baik. Musuh saja, musuh yang jelas-jelas ketika mau hijrah ke Taif waktu itu, yang jelas melempar beliau dengan kotoran, melempar beliau dengan batu, Nabi tidak membalasnya. Ya. Bahkan ketika sahabat Umar dan sahabat Abu Bakar ingin menyerang mereka yang sudah menyakiti Nabi, Nabi melarangnya. Artinya apa? Ya kita insya Allah dari kisah tadi itu, kisah singkat Nabi itu, untuk meredam amarah, meredam sifat-sifat tadi yang saya katakan itu, berusaha untuk senantiasa berpositif saja. Positif dengan yang kita hadapi, ya, jangan jengkel, jangan marah berlebihan, ya, jangan jengkel berlebihan. Kita langsung reaksi untuk diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Sampai 3 kali Nabi mengatakan kepada sahabat, janganlah kau marah, jangan kau marah, jangan kau marah. Ya. Artinya kita berusaha melatih diri, ya. Mungkin dengan treatment secara psikologis, ya Ustadz Wijayanto mungkin lebih tahu. Sudah empet mungkin pengalamannya Masya Allah lebih banyak. Tapi kadang-kadang memang saya berteori ya gampang ya. Tapi ketika posisi kepada diri saya, pada diri Pak Mu, mungkin itu teori akan hilang. Nah, di sini kita harus melawan batin kita. Tadi insya Allah yang paling epic, ya, treatment yang sangat baik menurut kami dan para ulama adalah 2 hal tadi. Rutinitas saum sunat dan rutinitas kita melaksanakan qiyamul lail. Insya Allah dengan 2 aktivitas itu bisa membuat start yang baik di rumah kita. Ya, itu bawaannya orang yang tahajud, apalagi tahajudnya format lengkap ya, 2 kali 4 tambah 3 witir atau 4-4-3 ya. Itu bawaannya itu langkah dia dalam 24 jam ke depan itu tenang, ya baik. Coba Bapak dan Ibu laksanakan, insya Allah nasihat para guru-guru kita terdahulu, ya. Dan kita juga saum sunat kita dawamkan, insya Allah, ya. Insya Allah. Terima kasih Pak Mo. Ya siap Ustaz. Artinya harus punya amalan yang kemampuan seseorang itu apa yang bisa dilakukan? Apakah tahajud, apakah saum sunnah, atau sedekah, atau tilawah? Ya. Mungkin kalau dengan, agak susah nih tahajud, sedekah, mungkin ya. Ya bisa. Banyak nih. Atau makanya jangan sedikit-sedikit Pak, yang kayak tadi yang mau bersedekah untuk wakaf perguruan tinggi, nah itu. Ya, misalkan sedekah tuh 5% sebulan, naik 10%. Begitu. Atau rutin sebulan sekali, 2 minggu sekali. Ya. Mungkin amalan itu mana yang akan dipilih. Ustaz, ini ternyata ada pertanyaan di ujungnya nih. Ya. Adakah doa yang khusus untuk menetapkan 4 mutiara itu tidak hilang? Doa khusus nih, supaya 4 yang tadi itu nggak hilang. Ada doa yang khusus nggak? Kalau kita mau minta anak yang soleh, Robbi habli minas solihin. Nah, kalau yang ini, adakah doa yang khusus agar 4 mutiara itu tidak hilang? Ada itu, ada. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai yang bolak-balikan hati, wahai yang menaik turunkan hati, yang menaikkan iman, menurunkan iman, ya, melemahkan diri, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkan aku
senantiasa berada dalam agamamu. Ini doa sebetulnya sangat terkenal ya, sering kita dengar itu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, wahai yang menaik nurunkan iman, wahai yang maha merubah hati dan pikiran kita, ya, tetapkan kami dalam agamamu. Seperti itu kira-kira. Kita akan panggil salah satu jamaah. Atau Bunda Empet, ada wejangan khusus. Assalamualaikum Bunda. Sedang aktivitas sepertinya. Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan dari Ibu dan Bapak? Sebelum ada beberapa informasi yang mau ingin sampaikan. Boleh diacungkan tangan atau langsung di-unmute saja, di-unmute. Sepertinya belum nampak Ustaz ya. Baik, Kang Dea. Ada Ustaz, mohon maaf saya ingin menyampaikan sesuatu informasi ya kaitannya dengan update di Khalifah Berbagi untuk bantuan warga di sekitar Kabupaten Lumajang yang terkena dampak erupsinya Gunung Semeru. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, update pertanggal 20 Januari 2022, Khalifah Berbagi tahap 2, dana yang terkumpul 23.416.421 rupiah. Sedekah kajian subuh berjumlah 2.951.000 dan titipan wakaf Quran 40 mushaf Al-Quran. Jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan sedekah wakaf yang Ibu Bapak titipkan menjadi pahala yang tidak terputus dan semoga menjadi naungan kelak di yaumil akhir. Dan kita mendengar Ustadz Wijayanto juga diberikan amanah untuk membangun satu buah pesantren dengan lembaga pendidikan. Mudah-mudahan Allah melimpahkan dan meringankan, melancarkan, memudahkan setiap orang, siapa yang mau berbagi silakan atau berwakaf. Nah, tempatnya sudah ada nih Ustadz Wijayanto ya. Mudah-mudahan Khalifah Berbagi juga bisa merapat ke arah sana. Terima kasih, itu informasinya Ustadz Nail kaitannya dengan Khalifah Berbagi, dan Khalifah Berbagi kami akan tutup di akhir tanggal 31 Januari ya. Mudah-mudahan setelah itu baru kami merapat ke Kabupaten Lumajang untuk menyampaikan hal-hal kaitannya dengan bantuan ini. Update kemarin di Khalifah Berbagi di Kabupaten Lumajang, Ibu Bapak, ternyata kami harus mengupdate. Alhamdulillah sudah terkondisikan baik bantuan logistik dan sembakonya, begitupun dengan hunian sementara. Namun ada beberapa kendala untuk daerah-daerah tertentu yang memang sangat terkena dampaknya ya. Itu daerah Candipuro yang sampai sekarang masih belum terkondisikan kaitannya dengan bantuan logistik, dan memang aliran PLN juga belum bisa merapat ke arah sana, hanya sebagian saja, sering mati lampu dan kondisinya kurang begitu nyaman ya bisa. Baik, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, kajian pagi ini juga insya Allah akan disampaikan ulang dalam bentuk channel YouTube. Silakan di-subscribe saja dan dinyalakan notifikasinya serta diketuk loncengnya ya. Mudah-mudahan setiap kajian ini Ibu Bapak bisa menambah wawasan dan bisa dilihat ulang. Baik, itu saja. Dan besok insya Allah akan dipandu kajiannya di hari Jumat penuh berkah bersama Ustadz Dedi Haryadi, masih tetap membahas tentang tafsir Al-Quran di surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan beliau sehat. Ustadz Nail, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ustadz, ini permohonan khusus ya. Kita tahu kajian pembahasan tentang qiraah Al-Quran yang disampaikan oleh Ustadz Agus itu belum juga bisa
disampaikan karena kaitannya Ustadz Agus Allah uji dengan sakitnya. Mohon maaf, mohon doanya juga dari Ibu dan Bapak Ustadz Agus ada sedikit penyumbatan ya di jantungnya. Mudah-mudahan disehatkan sedia kala nih. Khusus Amin. untuk Ustadz Agus, Ustadz tolong didoakan dan doakan juga para asatidz yang memang kalau lihat jadwalnya Ustadz Wijayanto 6 kali ceramah dalam sehari itu menguras energi dan tenaga, dan mudah-mudahan Allah melimpahkan ilmu yang berkah. Dan Ustadz Dedi juga kalau saya lihat jadwalnya ya kemarin memang seminggu sepekan ke belakang mungkin boleh jadi kecapean, kita doakan juga dan mohon doanya Ustadz khususan untuk Khalifah Tur, mudah-mudahan bisa segera kembali untuk melaksanakan perjalanan ibadah umrah. Tunggu Amin. Ya Bapak Ibu, insya Allah nanti teman-teman kami di Khalifah akan menyampaikan baik dalam bentuk di informasinya di kajian pagi ini atau dalam bentuk informasinya di media sosial. Insya Allah tunggu tanggal keberangkatan umroh di Khalifah Tur. Ustadz, boleh dipimpin doa sebelum mau tutup? Baik, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim min dzanbil azim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabb, di pagi yang baik ini kami memohon kepadamu, Ya Rabb, berikanlah kesehatan kepada kami, kepada keluarga kami, kepada guru-guru kami, wabil khusus Ustadz Agus, semoga beliau segera disembuhkan. Kesehatan kepada guru-guru kami, Ustadz Wijayanto, Ustadz Dedi, Ustadz Aang, Ustadz Dadan, Ustadz Gun-Gun dan semua para asatidz, semoga Bunda Empet juga, semoga mereka diberikan kesehatan, keberkahan usia, dan bermanfaat buat umat. Ya Rob, di pagi yang baik ini, semoga kita semua bisa berangkat lagi ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah, baik umroh ataupun haji bersama Khalifah Tur. Semoga tetap eksis untuk mencerahkan umat, untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada umat, ya Rabb. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kajian pagi ini mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk mengaplikasikan apa yang disampaikan oleh Ustadz Nail beserta para guru-guru kita di awal tadi ya yang disampaikan. Baik, terima kasih kami ucapkan Kang Dea, Kang Arya, tim Khalifah Bait Al-Hikmah Khalifah Tur. Terima kasih para ustadz, para asatidz. Terima kasih Bunda Empet, Pak Ustadz Wijayanto. Semoga sehat semua dan Ibu Bapak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah sehat di pagi hari ini semua. Saya yang bertugas Muhammad Mu. Mari kita tutup ucapkan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.